Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anwar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor ujian 2063629273. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi jenis dan prosedur penanggulangan cedera pada siswa kelas 4 di SD Islam Sabilillah Sidoarjo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Allah. Kalau biasanya kita olahraganya di halaman sekolah, hari ini kita olahraganya di kelas dulu ya. Baik, sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Selo bisa bantu memimpin doa di depan, Selo? Ya. Baik, Selo, silakan. Kita berdoa. Kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Buat Selo boleh kembali. Baik, Ustadz coba absensi ya. Sarah hadir? Oh, hadir. Tika? Okay. Selo? Gibran? Adik. Okay. Haki? Adik. Sultan? Adik. Cakra? Brian? Adik. Oke, Kanes? Cinta? Diva? Ada yang belum dipanggil? Oh iya, Vino ya? Oke, semuanya hadir ya hari ini ya? Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita coba berdiri, kita menyanyikan lagu bersama-sama, lagu nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Hanya di depan ya. Boleh sambil ya. Oke, bagus. Bersama-sama yang keras. Tetap ceria ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang terjang. Tak gentar, menyerah, menyerah, majulah, majulah, menang. Selanjutnya, Ustadz pengen menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu apa? Memahami jenis cedera dan cara penanggulangan cedera. Terutama hari ini kita coba belajar tentang cedera lecet. Ada yang pernah cedera lecet enggak? Atau mungkin jatuh kemudian lecet? Haki, oke. Brian juga pernah? Sering. Cedera itu harus ditangani apa tidak? Apa harus dibiarkan? Harus ditangani. Kenapa kok harus ditangani? Kira-kira ada yang tahu? Tidak infeksi. Itu adalah tujuannya kita. Jadi nanti kita belajar itu sekaligus nanti kita akan mempraktekkan. Nah, siap. Oke, selanjutnya ada penilaiannya nanti. Penilaian yang pertama ada penilaian sikap. Nah, nanti Ustadz akan nilai sikap kalian. Nah, saat belajar itu tertib apa tidak ya. Kemudian nanti saat belajar di kelompok dengan temannya apakah bisa bekerja sama atau tidak. Penilaian
mandiri. Nah, saat mengerjakan soal kira-kira bisa mengerjakan sendiri atau tidak, atau malah nyontoh temennya. Nah, kira-kira yang bagus kerjakan sendiri apa nyontoh temennya? Ngerjakan sendiri, jangan nyontoh temennya. Harus percaya diri dan mandiri. Ya. Jadi nanti saat ada video atau ada video pembelajaran harus disimak dengan baik. Saat temennya presentasi harus diperhatikan juga dengan baik. Kita harus saling memahami, saling peduli ya. Tuh, kemudian ada penilaian tulis ya, nanti ada tes tulisnya. Selanjutnya nanti di terakhir nanti ada penilaian produknya adalah berupa video. Kita belajar ini sangat penting berkaitan dengan kebiasaan kita. Kalau minggu kemarin ada materi lari cepat dan lari jarak jauh. Nah, saat lari cepat itu kita harus berhati-hati, seandainya jatuh nanti cedera. Mungkin kedepannya ada yang terjadi hal-hal yang sama seperti itu, kita bisa menangani dengan baik. Oke, coba semuanya berdiri dulu biar semangat. Coba semuanya berdiri dulu semuanya, berdiri. Nah, kita ice breaking sejenak ya, biar semakin semangat. Coba tangan pegang kepala. Nah, itu tadi juga salah satu permainan konsentrasi yang bisa membuat kita konsentrasinya lebih tinggi. Baik, selanjutnya Ustadz akan menayangkan video. Nanti dari video tersebut kalian bisa mencari informasi atau menggali informasi kira-kira nanti cedera apa saja yang bisa kalian pelajari, kemudian yang nantinya akan mengarahkan pada praktek cedera yang akan kalian lakukan di pembelajaran hari ini ya. Jadi kita simak videonya dulu. Jenis cedera dan cara penanggulangannya. Untuk materi yang lalu kita sudah membahas tentang pengenalan jenis-jenis cedera. Yang pertama, jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Yang kedua, jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Untuk kali ini kita akan membahas cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari. Pertolongan pertama pada orang yang cedera, luka iris, luka memar, luka lecet. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah membahas pelajaran ini kamu akan mampu menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Jika ada teman atau diri kita mengalami cedera, kita dapat memberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan. Yang pertama adalah luka iris atau sayat. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Yang kedua, taburkan obat antiseptik luka. Yang ketiga, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka yang untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, luka memar. Luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan sederhana. Tahapan mengobati luka memar sebagai berikut.
Yang pertama, kompres bagian memar dengan air es atau air dingin sekiranya 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri, kompres hangat untuk menghilangkan memarnya. Yang ketiga, luka lecet. Bagaimana cara pertolongan pertama pada luka lecet? Pertolongan pertama pada luka lecet sebagai berikut. Yang pertama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Tutup luka dengan plaster berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Cedera merupakan peristiwa yang dapat saja terjadi kapanpun. Sikap disiplin dalam mengurangi kemungkinan cedera. Saat ada seorang yang mengalami cedera, kamu diharapkan menunjukkan kepedulian. Sikap ini hendaknya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap peduli tercipta kondisi kehidupan yang aman dan menyenangkan. Tahukah kamu? Setiap pertolongan cedera membutuhkan peralatan berbeda. Berikut jenis cederanya dengan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, luka iris. Peralatan yang dibutuhkan adalah obat antiseptik luka, plester, dan pembalut tekan. Yang kedua, luka memar. Peralatan yang dibutuhkan adalah air es, air hangat, dan handuk. Yang ketiga, luka lecet. Peralatannya, obat antiseptik luka, kain kasa, dan pembalut lebar. Apa yang kalian dapat dari materi tadi? Iris. Sekarang itu Luka gigitan. gigitan, Luka memar. luka memar. Ya, bagus. Apa? Luka tusuk, luka bakar. Ini luka sehari-hari ya. Kemungkinan bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Lecet, betul. Memar ya. Mungkin ada yang tahu cara penanganannya. Tadi yang dijelaskan. Bersihkan air. Bersihkan luka dengan air. Bersihkan dengan air. Mungkin apa lagi? Apa? Antiseptik, betul, bagus, bisa, ya. Oke, kalau luka memar tadi, kompres dengan air panas, hangat, kemudian air apa lagi? Air dingin. Kira-kira tadi dijelaskan nggak? Kira-kira dalam berapa menit harus air dingin dulu? 10 menit. Air dingin setelah itu ya. Yang air apa? Air hangat itu setelah itu. Tujuannya apa? Mengurangi nyeri. Mengurangi nyeri, betul. Di video tadi Ustadz cukup melihat kalian memperhatikan dengan baik. Jadi tahu luka memar itu harus dikasih apa. Kemudian tadi kan dikasih air dingin. Air dingin itu tujuannya adalah untuk apa? Atau es itu tujuannya untuk apa? Selain meredakan nyeri, juga bisa berfungsi untuk mencegah pendarahan semakin melebar. Itu salah satunya ya. Oke. Selanjutnya Ustadz akan bagi kelompok ya. Karena ini penanganan cedera, berkaitan cedera ini adalah nanti saling bersentuhan. Jadi Ustadz pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin saja ya. Jadi yang perempuan nanti satu kelompok perempuan, yang laki-laki satu kelompok laki-laki. Karena kita di sini harus menjaga muhrim ya, tidak boleh bersentuhan yang laki-laki nyentuh perempuan atau sebaliknya ya. Dan selanjutnya nanti tugas kalian adalah mengumpulkan informasi dari video itu,
kemudian nanti di akhir pembelajaran nanti kalian membuat video. Ini. Kelas B kelompok 6 akan menayangkan ilustrasi tentang penanganan pertama pada luka lecet. Baik, berikut cuplikan ilustrasinya. Tahapan penanganan pada luka lecet. Sebelum membersihkan luka, cuci tangan dengan air dan sabun hingga bersih. Bersihkan luka dari kotoran yang mungkin menempel pada air mengalir atau cairan antiseptik hingga bersih. Berikan cairan povidon iodin untuk mempercepat keringnya luka. Gunakan pembalut steril untuk menutup luka. Jika tidak ada, bisa digunakan kain bersih. Membalut secara rutin dan cucilah tangan setelah membersihkan luka. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, untuk yang pertama itu ya. Jadi silakan dicari informasi mengenai cedera apa saja yang sudah didapat dari video tadi. Nanti ditulis di situ jenis cedera yang didapatkan, boleh bebas ya. Ada cedera, penyebab cederanya apa, cara penanggulannya seperti apa, silakan bisa ditulis ya. Selanjutnya nanti kalian menentukan ya, cedera yang dipilih itu cedera yang mana gitu loh. Kemudian membuat langkah-langkah pembuatan video dan mempersiapkan alat-alatnya ya. Itu kamu tentukan kira-kira cedera yang mana yang kamu pilih ya. Bisa dipahami sampai sini? Berdiskusi ya. Kira-kira cedera yang mana yang nanti yang dipilih ya. Setelah menentukan cedera yang dipilih nanti mungkin bisa berunding siapa yang nanti jadi yang korban betul, atau siapa yang menangani ya, siapa yang menyiapkan alatnya nanti kayak tadi loh ilustrasi di video ya. Kira-kira yang laki-laki nanti pakai olahraga apa ini contohnya ini ilustrasinya? Lari aja lebih mudah. Oh sprint ya, oke boleh nggak apa-apa. Yang perempuan ini nanti kira-kira olahraga untuk ilustrasinya nanti apa? Lompat. Sudah siapkan untuk alatnya? Sudah ketemu cedera apa saja tadi? Oke, kira-kira yang laki-laki nih ambil cedera apa ini? Lecet. Sudah disepakati cedera lecet aja. Ya, lecet aja. Oh ya, lecet aja. Nggak apa-apa ya. Untuk yang perempuan cedera apa yang nanti? Ya, cedera apa yang dipilih nanti? Sini ditentukan. Ada cedera apa saja? Oh, cedera lecet. Lecet juga, sama kayak laki-laki. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, sudah. Diskusi dengan temannya sambil Ustadz nilai untuk nilai sikapnya ya, kerjasamanya seperti apa ya. Oke. Harus kerjasama. Oke, bagus, saling kerjasama ya. Oke. Sambil Ustadz ambil penilaian sikapnya ya.
Ya, kalau cedera lecet itu kira-kira alatnya yang digunakan itu apa saja kira-kira? Ya, alatnya yang digunakan apa kira-kira? Yang diperlukan itu apa saja? Ya. Sudah? Ya. Alatnya kira-kira apa saja? Ada apa itu? Air bersih. Mana airnya? Sudah disiapkan airnya? Mungkin ada yang bantu nyiapkan airnya. Bisa isi sebentar, satu aja nggak apa-apa. Untuk membuat video, HP-nya sudah disiapkan? HP-nya siapa tadi? Pakai HP-nya siapa? Orva. HP-nya sudah ditentukan. Untuk yang dokumentasi siapa? Yang dokumentasi siapa? Vino ya? Vino ya yang ambil ya nanti ya. Sudah disiapkan semuanya ya alat-alatnya ya? Sudah? Oke, sudah semua ya? Oke, sekarang siap untuk praktek? Siap. Oke, bagus. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok putra akan mempresentasikan cedera dari olahraga sprint. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Oh ya tolong. Itulah cara menangani cedera dalam olahraga sprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok budaya akan mempresentasikan tentang cara menangani cara menangani luka lecet di permainan olahraga. Oke, baik. Ya. Didekatkan biar kelihatan kira-kira lukanya seperti apa. Oke, mungkin Selo dan teman-teman bisa maju ke depan semuanya untuk presentasi. Untuk yang perempuan bisa nanti dulu ya. Oke. Untuk yang perempuan bisa menanggapi dari presentasi teman-temannya ini. Silakan Selo dan ini presentasi ke depan. Apa? Pakai HP apa enggak? Nggak pakai, nggak apa-apa. Mungkin dijelaskan lagi cara penanganannya tadi seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan dari kelompok putra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cedera yang akan kami pilih adalah penanganan cedera lecet dengan ilustrasi cedera saat lari. Teman-teman sedang melakukan olahraga lari. Tiba-tiba salah satu teman terjatuh dan mengalami luka lecet. Setelah terjatuh, teman yang lain membantu dan memberikan pertolongan pertama. Prosedur penanganan: cuci tangan agar bersih. Kedua, membersihkan luka dengan air bersih. Ketiga, memberi obat betadin pada luka.
Sudah? Sudah. Oke. Kira dari temennya ini tadi tahapannya sudah betul apa belum? Untuk yang apa? Sudah betul, sudah tepat. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari kelompok ini. Kenapa cedera harus segera ditangani? Biar infeksi makin parah. Ah, betul, biar infeksi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Kenapa harus dibersihkan dulu? Kenapa kok harus dibersihkan dulu? Bersih dari bakteri. Oh, agar ini bersih dari bakteri. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok putra. Silakan boleh duduk. Yuk, yang laki-laki perhatikan, yang perempuan mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayun dari kelompok putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan bermain peran dalam cedera saat permainan lompat tali. Teman-teman sedang melakukan olahraga. Saat melakukan lompat tali, tiba-tiba salah satu teman terjatuh mengalami luka lecet. Setelah mengalami luka, teman kita yang lain menangani teman kita yang luka. Langkah-langkah penanganannya: 1. Mencuci tangan agar bersih. 2. Memberikan luka dengan air bersih. 3. Memberi obat antiseptik pada luka. Menutup luka dengan kasa dan plester. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Kenapa penanganan cedera harus dilakukan secara urut? Penanganan dilakukan secara urut agar penanganannya tepat. Apabila tidak urut, maka akan memperparah cedera. Tujuan menutup luka itu apa? Agar luka terhindar dari kuman. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi jenis cedera dan cara penanganannya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Oke. Untuk videonya nanti jangan lupa nanti bisa dikirimkan di Ustadz untuk Ustadz lakukan penilaian ya. Dan pengetahuannya nanti bisa dilihat di Google Form ya, nanti bisa dikerjakan. Nanti Ustadz akan nilai ya untuk dikerjakan di rumah ya. Untuk lembar refleksinya Ustadz akan bagikan sebentar. Tadi mana? Nanti bisa silakan kalian tulis ya. Bisa nanti ditulis. Oke. Kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan apa tidak dulu ya. Nah, oke. Apa dalam kehidupan sehari-hari tadi selain mencegah infeksi atau mencegah luka lebih parah lagi, kira-kira apa? Apa? Ya, bagus. Oke, bagus. Ya. Selain ya mencegah pendarahan atau apa namanya infeksi untuk mengurangi rasa nyeri, betul, boleh ya. Jadi secara umum, cedera secara umum ya. Jadi kita bisa menangani cedera agar tidak terjadi yang lebih parah atau mungkin nyeri. Belajar bersama, ada praktek juga ya. Kemudian apa lagi? Yang jatuh tadi ngakak. Ya, namanya ada. Kita belajar itu secara istilahnya seperti nyata ya. Jadi kita praktek tapi kita juga mempraktekkan seperti kejadian yang nyata. Oke, baik. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita coba belajar yang lain ya. Oke, mungkin itu dari Ustadz. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa minta bantuannya untuk memimpin doa di itu. Kita berdoa. Berdoa sebentar belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, terima kasih Silo. Bisa kembali. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah belajar dengan baik hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.